Yo 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 guys, kembali lagi. Oke, hari ini kita akan coba unboxing suatu charger yang lagi viral, yaitu SkyRC NC 2500 Pro. Partai charger analyzer, lalu dia juga bisa break-in dynamo. Oke, hari ini disclaimer dulu ya. Saya nggak akan bahas dulu kekurangan kelebihan. Hari ini murni kita unboxing saja. Kita lihat boxnya, lalu kotaknya seperti apa. Nanti akan ada video lagi. Nanti ditunggu aja. Saya akan bahas kurang lebihnya itu bagaimana. Lalu juga mungkin ada sebagian orang itu membandingkan dengan record blasternya si GeForce ya. Itu seperti apa nanti pembahasan mungkin nanti aja ya. Oke, untuk teman-teman yang mau beli lalu mikir-mikir seperti apa sih penampakannya gitu kan. Kalau di Tokped atau di toko-toko online kan biasanya nggak kelihatan ya. Ya kita coba lihat bersama ya. Jadi kurang lebih kotaknya sebesar ini. Ini tangan saya segini ya. Tulisannya seperti ini, NC 2500 Pro SkyRC keluarannya. Oke, dan ini kelebihan pertamanya ya. Kurang lebih penampakan awal aja. Saya nggak bahas yang lebih dalam, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kurang lebih dia bisa 6 baterai. Ini suatu nilai positif ya, karena dengan begitu kita bisa ngecas ketika di RIS tuh lebih banyak baterai dan lebih hemat space pastinya. Ini salah satu pencinta space ya, kan kita sebagai pemain Tamiya kadang pengen boxnya itu apik, rapi gitu kan. Dengan adanya ini membantu sekali gitu. Kita lihat di sini ada beberapa keterangan seperti ini. Lalu ini juga, ini untuk motornya ada USB-nya juga. Oke, independen. Jadi ngecasnya itu bisa independen. Nanti kita lihat bagaimana sih independennya itu di video selanjutnya. Dia juga fast charging. Oke, kita lihat box sebelah sininya. Made in-nya China. Beda dengan Gun Blaster itu mungkin made in-nya agak sedikit berbeda. Itu pembahasan selanjutnya. Oke, kita lihat untuk bahasa. Oh, sorry. Di sini sama ya. Untuk di sini bahasanya hanya beda bahasa aja. Jadi antara sisi yang sini dan sisi yang ini. Ini kita baca yang bahasa Inggrisnya aja ya. Inputnya 12 volt 3 ampere. Lalu baterainya bisa NIMH, NICD. Size-nya bisa AA, triple AA, lalu charge rate-nya 0,1 sampai 2,5 ampere. Discharge-nya 0,1 sampai 1,5 ampere. Ini bagus nih. Lalu di sini juga kita bisa discharge cut off-nya. Jadi kita bisa tentukan cut off-nya itu di angka berapa. Di sini 0,8 sampai 1. Lalu USB output. Jadi dia kan ada USB-nya ya. Nanti kita lihat bareng gimana penampakannya. Itu dia bisa mengeluarkan 5 volt 3 ampere sampai 9 volt 2 ampere 18 watt maksimal ya. Lumayan, itu bisa ngecas HP dengan cepat juga. Kalau misalnya teman-teman bawa HP lalu pengen langsung ngecas di charger ini bisa. Kabelnya aja tinggal colokin aja. Oke, di sini ada temperaturnya juga, protectionnya di angka sekian. Nah, ini juga dengan adanya temperatur protection itu kan berarti sebuah charger itu membutuhkan pendingin lagi agar dia itu nggak berhenti di titik tertentu. Nah, nanti Levertin Tamiya akan mengeluarkan produk kipas untuk charger juga. Nanti tunggu aja ya. Jadi teman-teman sekalian ketika mengecas itu akan maksimal karena dengan suhu yang dingin otomatis baterai akan lebih padat. Seperti itu. Ditunggu ya nanti produk kipas Tamiya dari Levertin Tamiya. Oke, beratnya 600 gram, size-nya sekian. Jadi ini berarti kalau misalnya sentimeter ya sekitar 14,8 nih, sekitar 15 lah. 15 cm kali
14 cm kali 70 lah kalau kita bulatkan gitu. Nah, ini yang bagus nih untuk teman-teman. Jadi teman-teman, saya belum memberikan hal yang lain ya. Jadi pasti ada pertanyaan ya, Bang, berarti kalau misalnya ini kita pakai ini nggak perlu pakai break-in lain gitu ya? Kalau itu sih nanti pembahasan lain ya. Tapi paling enggak di sini charger ini bisa break-in juga, dan break-innya bagus. Jadi di dalamnya itu kayak ada otomatis break-innya. Kita itu mau cut off berapa ya, voltasenya mau berapa, lalu ampernya mau sampai berapa, itu bisa kita setting. Lalu motor run directionnya itu juga bisa auto forward, reverse. Auto ini berarti dia akan putar balik sendiri, jadi akan maju mundur sendiri. Lalu timenya juga bisa diatur, itu 1 menit sampai 1 jam 60 menit ya, itu bisa diatur. Ini sangat bagus, sangat membantu untuk break-in seperti itu. Kalau kita lihat ya, belakangnya seperti ini, kurang lebih penampakan hampir mirip sama depan ya. Oke, feature-nya seperti ini, mungkin sekilas bisa dilihat. Lalu di sini ada juga firmware upgrade. Jadi saya punya MC3000 itu sama juga. Jadi bagusnya ini kan ada kayak kabel untuk colok ke komputer ya. Tetapi itu kalau memang ada pembaruan dari sistemnya dari SkyRC ya, nah itu baru kita bisa. Jadi mungkin beberapa tahun lagi SkyRC itu punya kayak firmware baru ya, itu kita bisa update. Enaknya itu. Jadi kayak punya saya kan MC3000 yang besar itu saya pernah upgrade. Jadi karena SkyRC-nya udah itu kan udah lama ya, lalu SkyRC itu ada kayak pembaruan update baru. Saya tinggal colok ke komputer yang tentunya sambungan internet ya, itu nanti bisa terupgrade seperti itu. Oke, udah terlalu banyak ternyata kita ngobrolnya. Kita langsung unboxingnya. Nanti mungkin kita akan ngobrol lebih banyak lagi di pembahasan soal chargernya ya. Ya semoga nanti waktunya ada lagi. Saya punya waktu yang lebih. Nanti kita akan coba nyalakan, lalu saya akan coba sampaikan beberapa hal yang mungkin saya ketahuin. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Saya juga mungkin banyak ahli yang lain yang mungkin masukan mereka juga bagus-bagus gitu. Oke, apa yang kita dapat? Yang pertama tadi ini begitu aman ya, karena ada pengamannya seperti ini, styrofoam. Yang pertama manual book. Oke, manual book seperti ini. Nanti di sini juga bisa dibaca pengoperasiannya, change rate-nya, kapasiti baterainya, discharge-nya, dan segala macamnya yang teman-teman sekalian butuhkan. Oke, sip. Lalu yang kedua, sebelum kita ke chargernya, ada adapternya. Oke, kita lihat. Mungkin adapternya tulisannya agak abu-abu ya. Oke, agak ya di kamera agak mungkin kurang kelihatan ya. Kurang lebih seperti ini, 12 volt 3 ampere ya, seperti yang tadi kita ituin. Dan dia sudah pakai colokan untuk Indonesia, jadi nggak usah konektor lagi. Oke, seperti ini untuk adapternya. Jadi yang didapat itu di kotak ini hanya manual book, adapter, dan device utamanya. Lalu mungkin banyak pertanyaan, Om, Bang, itunya mana? Untuk break-in motornya, break-in dinamonya. Nah, kalau itu dari SkyRC-nya sendiri itu nggak menyertakan. Tapi tenang aja, Lefortintamnya itu sudah menyediakan. Jadi ini namanya kabel XT60 ya. Itu ada di Lefortintamnya. Dan kami sudah memberikan, kami sudah riset ya. Kabel ini beda. Mungkin kalau teman-teman mungkin beli di tempat lain, mungkin bisa jadi kabelnya itu katakanlah kurang ya. Jadi gini, teman-teman udah beli charger bagus, tapi kabelnya itu kurang mumpunin. Jadi percuma ketika teman-teman break-in.
Jadi kami udah siapkan juga kabel. Jadi ada di etalase lain ya. Nanti teman-teman bisa cari konektor XT60 gitu ya di etalase Everton Tamiya nanti ada. Dan itu nanti kami sertakan dua ya. Jadi ini ada yang female, ada yang female. Maksudnya apa? Maksudnya kadang XT60 itu nggak semua seperti ini. Jadi kami akan sertakan dua. Jadi suatu saat mungkin teman-teman punya charger atau alat break-in lain itu bisa dipakai. Karena ini tidak selalu female atau male gitu. Jadi kita sediakan dua. Yang tadi USB-nya ya, ini tempat motor break-in-nya. Lalu untuk colokan sama itunya, lever di toko kami ada. Lalu untuk tempat break-in-nya juga ya, tempat break-in-nya. Jadi peletakan dinamonya itu juga ada. Ada beberapa model nanti bisa dilihat. Oke, kembali lagi. Oke, bagus ya. Ini ada 6 slot. Di sini lampunya bisa menyala. Kurang lebih warnanya biasanya hijau sama merah. Lalu ini sama persis sama kayak ini. Alat break-in GeForce. Modelnya persis seperti ini. Lalu belakangnya ini yang saya suka. Ini besi kayak besi pendinginnya. Oke, kelihatan kokoh ya. Cakep, kokoh. Nah, ini data port yang tadi saya sampaikan. Data port ini kita bisa upgrade kalau ketika si SkyRC-nya itu ada upgrade terbaru. Oke. Kurang lebih seperti ini. Besarnya juga segini. Genggaman tangan saya. Asik sih. Jadi kita katakanlah tidak perlu banyak charger, tapi sekali lagi disclaimer lagi ya. Charger itu selera ya. Jadi ada yang suka PowerRest, ada yang suka apa. Intinya semua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu kalau buat saya mau beli punya banyak itu malah bagus. Karena kenapa? Semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya, Bang, saya mau ganti sama ini. Kalau kata saya mending yang tetap disimpan lalu tambah ini juga. Kalau yang lama memang bapak-bapak sekalian atau umum sekalian, abang-abang sekalian itu memang butuh gitu ya. Tapi kalau memang umum sekalian merasa memang nggak ada kebutuhan, ya mau langsung ganti ya monggo saja. Cuma kalau saya sih biasanya pakai beberapa ya. Tetapi kalau misalnya lagi main atau butuh keringkasan, charger satu ini aja sih sudah cukup. Oke, kurang lebih penampilan close up-nya seperti ini ya. Cakep sekali ya. Oke. Begitu mungkin sekian dulu dari kami. Mungkin nanti kita akan bahas-bahas lagi selanjutnya lebih mendalam di sedikit mungkin saya akan memberikan gimana sih cara ganti-ganti antara ngecas, break-in, menu-menunya gitu ya. Karena video ini juga sudah cukup panjang. Itu doakan saja waktunya ada, jadi nanti saya akan bahas yang lain. Mungkin segitu dulu video unboxing kita. Terima kasih. Jika suka video ini silahkan like. Kalau nggak suka boleh dislike. Dan kalau misalnya berkenan silahkan share sehingga banyak teman-teman sekalian yang lain juga bisa sedikit tahu lebih dalam soal banyak informasi dari channel kami. Demikian dan sampai ketemu lagi. Stay healthy dan selalu sehat selalu. Oke, bye.